saya Ibu Mira dan Pak Krisna. Sehubungan dengan saya ingin fokus ke pemulihan saya dan anak saya. Hari ini saya baru pulang berobat dan perlu saya sampaikan bahwa saya belum menyatakan berdamai dengan pihak rumah sakit. Ini bukti sakit saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suster di RS Hasan Sadikin Bandung yang menangani Ibu Nina yang melahirkan. Kenapa ya? Saya gara-gara itu saya dipecat. Sekarang saya jadi TKW di Qatar. Kenapa jadi viral ya? Kemarin Ibu Nina, maaf ya, kemarin saya itu lupa karena ibu saya panggil itu nggak ada gitu. Terus ada ibu-ibu datang, ya udah saya kasih aja anak ibu ke ibu itu, kirain teh Ibu Nina teh itu. Habis ibu lama sih dipanggilnya nggak ada gitu ya. Komunikasi dengan jajaran manajemen agar kejadian kemarin dijadikan cermin tidak boleh terulang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar menjadikan insiden bayi hampir tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang sempat viral sebagai pembelajaran dan evaluasi. Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman mengatakan, kejadian itu harus menjadi momentum evaluasi total bagi seluruh Fasiankes di Jawa Barat. Meski RSAS berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan, Pemprov Jabar telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran manajemen. Koordinasi tersebut untuk memastikan adanya audit internal yang mendalam. Guys, ya akhirnya Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung minta maaf aja, kasus hukum tetap lanjut tapi guys ya. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa? Mungkin kalian tadi sudah ambil beberapa infonya. Nah, ini ada info lebih lanjut yang harus kita lihat dan kita reaction seperti biasa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin. Ini adalah channel YouTube aku yang pertama, dan yang kedua juga aku ada guys, yaitu Uki Kevin Reaction ya. Bedanya ada reaksinya aja gitu guys ya. Dan yang sudah subscribe kedua channel aku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian selalu lancar. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya guys, supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update dan terbaru yang lagi viral gitu guys ya. Dan kita langsung simak dan kita reaksi bareng-bareng. Kalian seperti biasa ya, bisa tulis di kolom komentar reaction atau pendapat kalian ketika selesai menonton sampai selesai ya. Baru kalian komentar biar gak salah paham gitu guys ya. Jadi kalian tonton sampai selesai baru kalian reaction atau komentar gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys. Insiden mengejutkan terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada awal April tahun 2026. Seorang ibu, Nina Salehah, memutuskan menempuh jalur hukum meskipun pihak rumah sakit telah menyampaikan permohonan maaf. Peristiwa ini bermula dari dugaan kelalaian perawat senior yang salah menyerahkan bayi saat proses pemulangan pasien. Akibatnya, bayi Nina sempat digendong bahkan hampir dibawa keluar oleh orang tua lain. Nina mengaku mengalami trauma mendalam. Ia menilai permintaan maaf saja. Ya iyalah, kita juga kalau di posisinya si mbak ini juga pasti akan akan trauma lah. Waduh, nggak mau lagi pasti di depan seperti itu lagi ya di rumah sakit itu gitu ya. Tidak cukup dan menuntut adanya pertanggungjawaban hukum agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Menanggapi hal ini, pihak rumah sakit telah menonaktifkan perawat yang terlibat dan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan. Waduh, ini aku lihat baju hijau ini ada sesuatu yang disembunyikan pas podcast ini ya, pas diwawancarai sama KDM ya, tukang Deddy Mulyadi ya. Sepertinya ini ada sindikat ya di rumah sakit itu. Sebenarnya nggak ada di rumah sakit itu aja sih, mungkin di beberapa rumah sakit juga banyak ya sindikat penjualan begitulah ya, penjualan bayi atau apalah itu ya yang kalian tahu lah. Aku nggak bisa disebutin, bingung nyebutinnya karena takutnya aku dolar kuning. Jadi sindikat seperti itulah, penjualan A ya, O ya gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi guys. Mereka. Sementara itu, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Namun sejumlah pakar hukum menilai kasus kelalaian tanpa dampak cedera fisik berat cenderung sulit diproses secara pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman media dan para netizen. Pada hari ini saya sudah menunjuk kuasa hukum saya Ibu Mira dan Pak Krisna. Sehubungan dengan saya ingin fokus ke pemulihan saya dan anak saya. Hari ini saya baru pulang berobat dan perlu saya sampaikan bahwa saya belum menyatakan
berdamai dengan pihak rumah sakit. Ini bukti sakit saya ya. Assalamualaikum Pak. Tidak ada surat keterangan sakit ya guys ya. Salam. Dengan siapa? Dengan Arif Pak. Saya kebetulan asisten manajer keperawatan. Di sini juga ada manajer perawatan sama ketua komite keperawatan dan manajer humas juga Bapak. Oke. Namanya siapa? Perawatnya Sudah ASN. sudah Pak. Sudah berpengalaman di situ lama. Halo, mohon izin Bapak. Ya sudah berpengalaman lama di situ. Oh sudah Bapak, itu udah lebih dari 20 tahun ya betul. Udah lama ya. Sudah. Sanksi yang diberikan apa sekarang ini? Oh tadi kami sudah klarifikasi Pak. Kita juga sudah kumpul dengan Pak Dirmed, sudah dilaporkan juga ke Pak Dirut. Arahan dari Pak Dirut. Sementara memang sebagai bentuk pembinaan kami nonaktifkan dulu dari pelayanan untuk kami analisis lebih dalam. Oke, jadi sementara dinonaktifkan dari tugasnya sebagai perawat. Dari pelayan betul Bapak. Wah, ini kalau misalnya kayak di usus fakultas berarti ada sesuatu ya. Ya, kalau misalnya cuma dinonaktifkan gitu doang ya guys ya. Mungkin ada sesuatu antara rumah sakit dan sindikat seperti itulah ya. Wah, Akhirnya Rumah Sakit Sadikin Bandung memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada pihak keluarga yang bayinya mau diserahkan kepada orang lain. Harusnya perawatnya juga klarifikasi dan minta maaf sekaligus diperiksa apakah perawat tersebut terlibat perdagangan bayi atau sering melakukan hal kayak gini. Karena sangat ceroboh sekali. Ini tuh bayi loh, bukan mainan yang seenaknya diserahkan, diberikan kepada orang lain tanpa kita ketahui siapa orang tersebut. Ya, netizen minta kepada perawat tersebut untuk minta maaf di depan media dan segera dipecat perawat tersebut. Ya, salam. benar ya, dicabut gelarnya gitu ya guys ya. Itu takutnya jadi ya seperti itulah ya. Waduh. Kalian udah nonton YouTube-nya? Bu Nina anak sempat dibawa orang di rumah sakit. Ini kronologis yang sebenarnya guys ya. KDM. Kemarin kan ada kasus viral Ibu Nina Saleha yang anaknya mau dibawa kabur itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kan masuk ke YouTube-nya tuh. Di situ ada pihak rumah sakit dari Hasan Sadikinnya diwawancara. Siapa katanya pelakunya itu si perawatnya. Ternyata guys, itu ASN udah 20 tahun kerja di rumah sakit sebagai perawat. Ya Allah, 20 tahun masa kerja loh. Kita kesampingkan yang buruk-buruknya ya. Jangan sampai kita mikir, oh udah berapa kejadian ini. Pasti kan kebawa ke situ ya. Cuman logikanya Iyalah, pasti kepikiran, waduh dia 20 tahun sudah berpengalaman ya. Jangan-jangan panjang sekali, jangan-jangan gitu. Mungkin nggak 1, 2, 3, mungkin ya, namanya juga mungkin ya guys ya. 20 tahun masa kerja dengan jawaban yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa anaknya dibawa, dikasih ke orang, jawabannya karena ibunya nggak ada, ya udah saya kasihin. Itu nggak logis ya jawabannya. Dan apakah masuk di akal juga kalau beliau itu lupa ya, kalau beliau itu lalai dan tidak sengaja, itu kayaknya kurang masuk di akal ya, sangat aneh gitu. Benar, sangat aneh banget sebentar juga. Guys, piti iya ya. Teh abi mua wajah teh gelis. Nah, ayo jadi museu di make up alat pengantin. Abi mah nya moal nolaknya ari gratis mah. Kamu menang duit mah. Jajan-jajan susu budak gitu nya. Tumbah tambah alhamdulillah we ari kitu mah gitu. Nya hayu we abi mah gas. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys ya terkait berita dari RSHS ini ya? Mungkin ada keterlibatan oknum-oknum yang sengaja ingin menjual B ya, atau menjual O ya, menjual O ya. Mungkin kalian tahu lah panjangnya OOR ya, ya orang A. Nah, kalian tahu lah. Aku nggak bisa nyebutin secara ini karena takutnya ada peringatan dari YouTube gitu ya. Kalau aku menyebut seperti itu jadi guys, ada berlaku melanggar gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana? Bisa tulis di kolom komentar reaction kalian ya. Sekian dulu infonya.
Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Bukit Cafe. Supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.